mengkonsumsi obat memang selalu menjadi solusi yang sering digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan. Namun, penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan berbagai risiko dan bahaya bagi tubuh. Terlalu sering mengonsumsi obat, baik itu bebas maupun obat resep, dapat memberikan dampak negatif pada tubuh kita. Penggunaan obat yang berlebihan atau tanpa petunjuk yang tepat dapat mengganggu keseimbangan tubuh, merusak organ vital, dan bahkan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Satu di antara bahaya utama dari minum obat terlalu sering adalah risiko overdosis. Setiap obat memiliki dosis yang direkomendasikan yang harus diperhatikan dengan seksama. Jika melebihi dosis yang dianjurkan, tubuh dapat mengalami keracunan obat yang dapat menyebabkan gangguan organ, seperti kerusakan hati, ginjal, lalu sistem saraf. Lantas, apa saja yang dapat timbul jika terlalu sering mengonsumsi obat? Berikut beberapa bahaya meminum obat terlalu sering seperti dilansir dari klikdokter.com. 1. Menyebabkan toleransi obat. 2. Muncul gejala baru. 3. Nyeri otot dan sendi. 4. Terganggunya kesehatan mental. 5. Laju pernapasan yang lambat. 6. Kejang. 7. Henti jantung. 8. Nyeri dada. 9. Sistem pencernaan yang terganggu. 10. Hipoglikemia. Slogan Back to Nature membuat masyarakat berbondong-bondong memanfaatkan produk bersumber alam dalam upaya menjaga kesehatan. Salah satu upaya tersebut yakni meminum jamu yang telah lama dikonsumsi oleh nenek moyang kita. Seperti yang dikutip melalui Artificial Intelligence, menurut para ahli kesehatan, jamu terbuat dari campuran bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, tumbuhan obat, dan rempah tradisional. Kombinasi unik ini mengandung sejumlah besar antioksidan, antiinflamasi, dan senyawa bioaktif lainnya yang bermanfaat bagi tubuh. Sementara meminum jamu telah menjadi bagian dari tradisi yang kaya di beberapa budaya. Penelitian modern terus mendukung klaim akan manfaat kesehatan dari meminum ini. Dengan pola hidup sehat yang diimbangi dengan konsumsi jamu yang tepat, banyak individu yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan. Manfaat jamu bagi kesehatan dan sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tak hanya sebagai minuman kesehatan, jamu juga telah digunakan sejak lama sebagai ramuan obat untuk mengatasi berbagai macam keluhan, mulai dari batuk berdahak, sakit kepala, sampai wasir. Jamu adalah ramuan yang terbuat dari tanaman tradisional yang memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Penelitian lebih lanjut terkait manfaat jamu memang masih perlu dilakukan, tetapi sebagian masyarakat yakin jika minuman ini dapat dijadikan obat untuk mengatasi kondisi kesehatan tertentu. Biasanya orang awam tidak menyukai jamu karena rasanya yang pahit. Oleh karena itu, produk Jamunesia yang dikemas di dalam kemasan botol diolah dengan cara yang khusus sehingga menghasilkan rasa yang tidak pahit. Dan produk Jamunesia ini tidak mengandung bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan kami menggunakan sistem made by order atau sistem PO. Produk Jamunesia fokus pada produk yang berkualitas dan membuat kemasan produk praktis mungkin sehingga menarik untuk anak muda. Kemudian sejak masa pandemi, orang-orang sangat mementingkan kesehatan imun tubuh. Oleh karena itu, Jamunesia menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi. Terdapat 3 jenis di dalam produksi kami, diantaranya yaitu beras kencur, kunyit madu, dan kunyit asam. Berikut beberapa manfaat jamu tradisional berdasarkan jenisnya. Kunyit asam. Minuman herbal ini terbuat dari kunyit dan asam jawa. Kunyit mengandung senyawa kurkumin yang dapat mengatasi peradangan kronis, nyeri, sakit kepala, diare, iritasi kulit, sindrom metabolik, melancarkan peredaran darah, dan gejala kecemasan. Bagi wanita, jamu kunyit asam juga dipercaya dapat meredakan gejala nyeri menstruasi. Beras kencur. Beras kencur dibuat dari campuran air beras, kencur, jahe, kunyit, jeruk nipis, biji kapulaga, gula jawa, dan kayu keningar. Minuman herbal ini tidak pahit dan dapat diminum oleh semua kalangan. Kencur mengandung efek antiinflamasi dan antioksidan untuk mencegah infeksi, melindungi tubuh dari kanker, dan meningkatkan kesuburan pria. Kunyit madu.
Berkat kandungan yang dimilikinya, kunyit telah lama dipercaya sebagai tanaman herbal yang dapat mendukung kinerja organ lambung. Lebih jelasnya, berikut adalah beberapa manfaat kunyit untuk lambung, yaitu anti radang dan antibakteri, meredakan gejala asam lambung, mencegah peradangan kerongkongan, dan mengatasi perut kembung. Yang pertama ada customer segment, yaitu berisi deskripsi tentang siapa target pasar atau pelanggan potensial yang akan dilayani oleh bisnis kami, yaitu seluruh kalangan yang ingin menjaga kesehatan tubuh, baik yang muda maupun yang tua. Ini mencakup semua orang yang peduli akan kesehatan tubuh mereka dan ingin mengonsumsi produk yang membantu mereka. Lalu, segala kalangan dapat merasakan manfaat dari jamu Nesia, baik perempuan maupun laki-laki. Ini mencakup laki-laki dan perempuan dari berbagai kelompok usia dan latar belakang yang memiliki kebutuhan kesehatan yang sama. Key partner menunjukkan siapa saja yang menjadi mitra atau sekutu penting dalam menjalankan bisnis kami, termasuk pemasok, penyedia layanan, atau mitra strategi lainnya. 1. Supplier bahan baku yang berkualitas. Supplier menyediakan bahan baku yang berkualitas dan memenuhi standar yang dapat dibutuhkan untuk produksi. Kualitas bahan baku dapat berdampak langsung pada kualitas produk akhir dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produsen kemasan. Mitra ini bertanggung jawab atas produksi kemasan atau pengemasan produk Anda. Kemasan yang menarik dan fungsional dapat membantu produk Anda menonjol di pasaran dan meningkatkan daya tarik konsumen. Yang ketiga, penyedia alat produksi. Mereka menyediakan alat dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi. Value propositions menjelaskan nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan, serta cara produk atau layanan kami untuk memenuhi kebutuhan atau masalah mereka. Minuman yang mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Produk ini adalah minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Ini mencerminkan komitmen kami terhadap kesejahteraan pelanggan. Kemasan yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Kemasan produk kami dirancang untuk memudahkan konsumen membawanya kemanapun mereka pergi. Ini dapat menjadi kemasan yang ringan, mudah dibuka, dan tahan banting untuk kenyamanan penggunaan sehari-hari. Harga ekonomis. Kami menawarkan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ini memungkinkan lebih banyak orang untuk menikmati manfaat kesehatan yang ditawarkan oleh minuman kami tanpa harus mengorbankan anggaran mereka. Key resource merujuk pada semua aset fisik dan non-fisik yang diperlukan untuk menjalankan bisnis kami. Yang pertama adalah modal. Modal adalah sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari, seperti membayar gaji karyawan, pembelian bahan baku, biaya produksi, dan lain-lain. Yang kedua adalah bahan baku. Ketersediaan dan kualitas bahan baku yang berkualitas sangat diperlukan dalam produk kami. Untuk memproduksi produk yang berkualitas tinggi dan memenuhi ekspektasi pelanggan, kami perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemasok bahan baku untuk memastikan pasokan yang stabil dan berkualitas. Yang ketiga adalah tempat produksi. Tempat produksi adalah lokasi fisik di mana kami dapat melakukan proses produksi. Tempat ini harus memadai dan menampung peralatan produksi dan bahan baku. Yang keempat, peralatan produksi mencakup mesin, perangkap, dan peralatan lain di mana kami dapat melakukan proses produksi produk kami. Key activities merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan dan memberikan nilai kepada pelanggan seperti produksi, pemasaran, atau layanan pelanggan. Yaitu membeli bahan baku yang diperlukan. Ini melibatkan identifikasi kebutuhan bahan baku untuk produksi jamu. Kami mencari pemasok yang dapat dipercaya, menegosiasikan harga dan persyaratan, serta melakukan pembelian sesuai dengan kebutuhan. Produksi dan marketing. Aktivitas ini mencakup proses produksi dari bahan baku menjadi produk yang jadi. Selain itu, kami juga harus fokus pada pemasaran produk kami. Ini melibatkan identifikasi harga pasar, mengembangkan strategi pemasaran, dan pelaksanaan kampanye pemasaran untuk meningkatkan kesadaran merek dan penjualan. Melakukan pengemasan jamu.
Setelah produk selesai, produk kami perlu dikemas dengan baik untuk menjaga keamanan kualitas serta daya tariknya. Melakukan promosi, ini bisa melibatkan iklan di media sosial ataupun cetak, kehadiran di acara pemeran atau festival, promosi penjualan, sponsor acara, dan kampanye pemasaran online melalui media sosial atau situs web. Merupakan cara atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan produk atau layanan kepada pelanggan. 1. Media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan dan menjual produk kami. Kami dapat membuat halaman bisnis atau akun khusus untuk produk di platform-platform ini. Door to door. Yang kedua, door to door atau penjualan langsung. Metode ini melibatkan langsung berinteraksi dengan calon pelanggan di lokasi mereka, seperti mereka di tempat-tempat umum. Customer relationship menjelaskan cara kami berinteraksi dan berhubungan dengan pelanggan untuk mempertahankan dan memperoleh kembali bisnis. Testimonial meminta dan menampilkan testimonial dari pelanggan yang puas dapat menjadi cara yang efektif untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan kredibilitas produk kami. Diskon untuk hari spesial menawarkan diskon atau penawaran khusus untuk hari-hari spesial seperti hari ulang tahun pelanggan atau hari libur tertentu dapat menjadi cara yang efektif untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan kami. Customer service menyediakan layanan pelanggan yang responsif, ramah, dan membantu sangat penting untuk mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan jangka panjang. Cost structure adalah semua biaya yang diperlukan untuk melakukan proses produksi produk kami. Pertama, pembelian biaya bahan baku. Ini mencakup semua biaya pembelian bahan baku untuk memproduksi jamu. Kedua, pembelian alat dan kemasan. Ini mencakup seluruh biaya untuk membeli peralatan dan kemasan yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis kami. Ini mencakup biaya tenaga kerja produksi, biaya overhead produksi, biaya pemeliharaan peralatan, dan biaya lainnya. Yang keempat adalah biaya listrik dan lain-lain. Mencakup biaya lainnya seperti listrik, air, gas, perawatan, dan lainnya. Revenue stream merujuk pada sumber-sumber pendapatan utama dari bisnis kami. Yang pertama adalah penjualan produk dengan fixed pricing. Pendapatan utama kami didapat dari penjualan produk dengan harga tetap. Ini berarti kami menetapkan harga tertentu untuk penjual produk tersebut dan menghasilkan pendapatan dari penjualan produk tersebut. Yang kedua adalah membuka sistem PO atau pre-order pada penjualan online. Pendapatan tambahan yang kami dapatkan adalah melalui sistem pre-order yang kami tawarkan melalui penjualan online. Dalam sistem pre-order, kami memungkinkan pelanggan untuk memesan produk di muka. Ketika kita sehat, kita dapat menikmati hidup dengan lebih baik. Kesehatan yang baik memberikan kita energi dan vitalitas untuk mengejar kegiatan yang kita cintai dan mencapai tujuan hidup. Dengan menjaga kesehatan, kita dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan jangka panjang yang mungkin timbul akibat penyakit kronis ataupun kondisi yang lainnya. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Dan investasi dalam kesehatan kita sendiri dapat menghemat biaya di masa depan, mengingat betapa pentingnya kesehatan bagi kualitas hidup kita secara keseluruhan. Menjaga kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.